Kalau ketemu saya begitu kan image penjenengan tentang saya itu kan sudah terbangun gitu loh. Oh, kalau Bu Titis Prawoto itu seperti ini kan begitu. Nah itu karena saya bongsor sama teman-teman saya yang laki-laki mainnya sepak bola. Main sepak bola, saya juara lari. Kalau main kasti atau rondes itu saya mesti satu kali terus. Iya, satu putaran. Iya, sekali pukul. Karena pukulan saya keluar sampai jauh. Ketika tidak bisa berprestasi, ya kita lakukan kebaikan saja. Sudah. Kita doakan, minimal doakan pembuli itu dengan doa yang baik. Lakukan apa yang kamu suka, begitu loh. Berarti passionnya itu, ya orang kan, misalnya penjenengan kalau ketemu saya begitu kan, image penjenengan tentang saya itu kan sudah terbangun gitu loh. Oh, kalau Bu Titis Prawoto itu seperti ini kan begitu. Nah itu sebetulnya itu personal branding saya. Ketika semua orang mengatakan hal yang sama tentang saya, oh berarti itu personal branding saya kan begitu. Tapi artinya gini Bun, dari yang saya sebut tadi, bagaimana jangan ketua penggerak, ketua GU, ketua Nasdaq, itu kan tidak serta merta, gitu. Ya. Itu proses yang membutuhkan bagaimana jenengan memahami, ya, kemudian menyelami dan melakukan apa yang jenengan suka di situ, gitu. Artinya bagaimana Anda memaksimalkan potensi jenengan baik di penggerak PKK, kemudian GU dan sebagainya. Karena dasarnya memang dari guru, gitu. Ini penting banget dari guru. Ya, jadi saya memang di samping saya guru, saya kan senang berorganisasi, terutama di kepramukaan. Kita mulai SD sudah pramuka ya, di kepramukaan itu kebetulan saya dapat pembina pelatih yang luar biasa, sehingga di situ bakat minat saya itu tersalur. Dan di samping saya suka pramuka, saya kan gemar olahraga juga. Kalau guru saya olahraga mulai SD itu sudah melihat itu, sehingga ketika SD ya saya olahraganya nggak sama yang teman-teman saya perempuan saja, karena saya bongsor sama teman-teman saya yang laki-laki mainnya sepak bola. Main sepak bola, saya juara lari. Kalau main kasti atau rondes itu saya mesti satu kali terus. Iya, satu putaran. Iya, sekali pukul. Karena pukulan saya keluar sampai jauh. Jadi saya sambil nari-nari joget-joget gitu karena jauh bolanya. Sehingga itu artinya itu memaksimalkan potensi yang ada pada jenengan. Betul. Sehingga saya kalau misalnya sepak bola gitu, titik kiper aja. Saya kiper ya. Kiper itu kan juga butuh kecerdasan ya. Bagaimana saya menjaga gawang saya itu, artinya arahi bola nang ndi. Wah, iki nendang sopo gitu. Kalau saya tahu sing nendang koncoku sing tendangane mek cedek, wah aku maju aja kan begitu. Ketika saya maju dia udah takut. Wah, gak situ gitu. Jadi paling lebih gede. Ya, akhirnya terus ikut voli, kemudian waktu itu badminton, kemudian juga selain basket terus permainan, saya juga atletik. Rupanya guru saya juga lagi-lagi di SMP itu menangkap saya pernah dikirim ke Magetan itu sebagai atlet lari 100 meter dan lompat tinggi putri gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu nomor 2 saya lari 100 meter itu. Kemudian lompat tinggi itu tidak terkalahkan sampai 3 tahun. Jadi mungkin ini bongsor iki sikile dawa gitu, daripada menek-menek gak ono gunane gitu kan. Lompatnya lebih tinggi juga. Ya, artinya itu. Tapi waktu itu karena mungkin di Magetan, Madiun pun belum ada ya, tahun 77 itu belum ada semacam TC begitu, sehingga saya berhenti sudah. Gitu. Iya, di SMA. Iya, tadi artinya tadi bakat itu kan harus di ini itu literasi literasikan. Ya, literasinya. Sebenarnya kalau jenengan kan dari sisi prestasi, dari prestasinya tadi banyak banget gitu ya. Dari sisi organisasi melalui pramuka udah terlatih. Dari sisi olahraga sudah membuktikan. Bahkan untuk bermain olahraga pun jenengan lintas gender gitu. Nggak cuma perempuan gitu. Iya. Nah, selama itu apakah ada bisa dibilang bermasalah dengan gender gitu? Kalau kita mohon maaf, gender itu adalah laki dan perempuan itu. Saya merasa itu bukan masalah ya, mungkin orang lain masalah karena mungkin saya akhirnya kecenderungannya tomboy ya. Itu sama tetangga saya sebenarnya waktu itu kalau sudah ada bullying itu kekerasan ya. Senior saya di atas saya, setiap saya
naik sepeda melintas di depan rumahnya beliau, itu mesti saya diteriaki gitu. Hei, kowe lanang apa wedok? Hei, kowe lanang apa wedok? Gitu. Saya hanya noleh saja, tapi sebetulnya waktu itu ada yang ganggu saya gitu. Batin saya gini, loh, ngapain tanya? Saya sudah tahu saya perempuan, ngapain tanya lanang apa wedok? Waktu itu saya belum sadar bahwa saya itu sangat tomboy begitu. Jadi naik sepedanya nggak ada sepeda yang perempuan, ya beda laki aja gitu, karena yang paling malang itu. iya, jadi kaki saya panjang ya saya itu saja, meskipun kaki belum nyampe ini ya tantul gitu. Apa medalnya, yang penting kan kita apa tegen ya ini gitu, sehingga itu sudah saya sudah di mereka melakukan kekerasan itu, kekerasan verbal dan apa ya, kalau fisik itu istilahnya apa, shaming apa, Body shaming gitu. body shaming. Tapi saya tidak merasa gitu, cuma saya dalam hati yo mesti ngerti aku wedok ngopo sih mesti takok lanang kok wedok begitu. Saya pernah kan waktu dulu kan sering mandi di kali ya, terus akhirnya mungkin kena kuman, terus korengen itu ya apa istilahnya, penyakit ini, akhirnya kan sama ibu saya digundul ini. Oh, Pernah tuh rambut saya waktu SD digundul gitu. Akhirnya kan kalau keluar kan malu. Kan dulu belum ada kerudung, belum. Akhirnya kalau saya disuruh beli kerupuk atau belanja agak jauh begitu, pakai taplak saya. Taplak meja, netizen taplak meja, naik sepeda laki-laki, pakai celana pendek, bisa dibayangkan ya, Titik Sudarti waktu itu. Saya nggak bisa ini, jenengan botak gitu. Jadi saya nyuruh itu, terus akhirnya dibeli obat apa itu nggak tahu, mungkin ibu saya juga tidak tahu ya bahwa harusnya obatnya bukan itu. Purih, pedih sekali kalau diberi itu. Ya, saya tenang saja, yang penting sembuh gitu. Iya. Pun kalau artinya kalau saya lihat dari terkait kesetaraan dan keadilan gender ini, sebenarnya bagaimana seorang perempuan seperti jenengan itu menghadapi itu gitu. Ya sudah, saya waktu itu saya akan melakukan kebaikan begitu. Terus kalau saya berprestasi ternyata mereka diem. Akhirnya saya berprestasi tadi ya, olahraga, kemudian ya prestasi akademik saya di SD. Kebetulan SD saya bukan SD hebat gitu, tapi di situ saya juara gitu. Di situ saya jadi murid teladannya SD itu, sehingga para predator yang ini akhirnya berhenti. Saya diem, saya tidak pernah balas. Pelaku bullying kalau ya saya dibully sama teman saya, dilakukan kekerasan oleh, kalau bullying itu kalau sebaya ya, tapi kalau lebih dewasa ke ini sudah kekerasan itu, saya tidak pernah balas. Sehingga ini gitu, saya pernah juga dikatakan dibandingkan dengan teman saya itu begini, kita berdua begini, kowe ayu begitu, berarti kan saya jelek gitu. Tapi saya diem saja, saya perlakuan itu saya nikmati saja. Ada lebih membalasnya mungkin dengan prestasi. Ya, dengan prestasi akhirnya terus semua orang sepertinya terperangah gitu ya. Oh, dibalik Bu Titi pinter sepak bola. Nah, jadi tetap saja body shaming itu tetap jalan terus. Kowe lanang kok wedok itu tetap, tapi saya tenang saja, sehingga saya lebih berusaha tadi untuk membalas itu saya lebih berdandan ke sering feminin gitu. Jadi rambut saya panjangkan, kemudian saya tali ke belakang. Misalnya saya kalau baju saya biru, saya beli ke toko. Kalau saya nabung itu, saya beli pita yang biru. Jadi kalau baju kemudian saya suka jahit, buat baju sendiri. Saya beli belaco, lihat di majalah gadisnya teman saya kan tidak punya majalah. Oh, modelnya begini, saya jahit sendiri, begitu. Itu salah satu passion untuk menjawab tantangan. Iya. Dan di rumah orang tua saya rupanya waktu itu sudah mengimplementasikan kesetaraan dan keadilan gender. Jadi tugas saya itu tidak hanya tugasnya perempuan di rumah. Jadi saya waktu itu belum ada sanyo, belum ada ini kan. Saya bagian ngisi kamar mandi dan ngisi kolah itu, bagian bersihkan kandangnya ayam, bagian waktu itu lampu strongking itu saya bagian yang nyalakan lampu itu, jadi nyalakan dan matikan gitu. Bagian kalau
lagi panen jeruk, nangka, yang manjat itu ya saya. Apa bedot telo itu ya saya. Jadi semua ya. Jadi di situ kesetaraan. Ada ini kalau mau kembali ke Ya. terkait kesetaraan dan keadilan gender gitu Bagi. Ya. Terkait mungkin ada yang membedakan kayak gitu kan. Ini harusnya dihadapi dengan mungkin bisa dibilang untuk mencapai prestasi tadi. Ya. Dan harus kreatif ternyata. Ya, dan jangan dulu saya kemudian mungkin saya yang diberi Allah kelebihan ya bisa berprestasi. Kan tidak semua orang bisa berprestasi. Kalau ketika tidak bisa berprestasi, ya kita lakukan kebaikan saja. Sudah kita doakan, minimal doakan pembuli itu dengan doa yang baik. Mudah-mudahan tidak bully lagi begitu saja.